وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian ikhwah, lantas bagaimana kalau yang terkait dengan sumber-sumber selain Quran dan Sunnah? Mungkin di sana ada buku-buku pendidikan, ya, atau mungkin diambil dari pengalaman-pengalaman atau apalah namanya. Intinya bukan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Gimana sikap kita? Pertanyaannya, ma huwa mauqiful muslim min ulumil umamil ukhra fi majalit tarbiyati wa nahwih. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap seorang muslim terhadap ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan yang berasal dari umat-umat yang lain, yang berasal dari yang bukan muslim. Bagaimana sikapnya? Artinya apakah boleh diambil ataukah nggak boleh atau bagaimana? Jawabannya li tawdihis su'al. Naqul, untuk lebih memperjelas soal, maka kami katakan hunaka tajarub ilmi at-tajarubul ilmiyatil tarbawiyati. Di sana ada pengalaman dalam pendidikan, dalam mendidik fi mayadini ilmin nafsi at-tarbawi, ya. Di sana ada pengalaman, percobaan ilmiah yang terkait dengan ilmu jiwa pendidikan, ya, dalam ilmu psikologi pendidikan, di mana wama asbahahu dzalika dan yang semisalnya, fama mauqifuna fi hadhil ulum. Bagaimana sikap kita dengan ilmu ini? Artinya ada buku-buku di mana buku-buku itu ya diambil dari pengalaman-pengalaman, dari berbagai macam percobaan-percobaan terhadap anak didik, ya, baik ditinjau dari sisi psikologi ataupun dari sisi-sisi yang lain, ya, yang intinya itu sumbernya bukan dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana? Apakah ini bisa kita ambil? Itulah lebih kurang. Anuhmiluha tamaman. Apakah memang kita abaikan saja sama sekali atau tak usah kita ambil, ya? Wal hikmatud dhalul mu'min. Padahal hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Artinya begini ikhwah. Kalau kita kehilangan sesuatu, tentu akan kita cari-cari. Ya. Seorang mukmin pasti akan yang kehilangan dari dia bisa berupa hikmah, dan hikmah ini ya harus dicari-cari ikhwah. Ya, al hikmatud dhalul mu'min, ya, hikmah merupakan sesuatu yang hilang dari seorang mukmin yang seharusnya dia cari hingga dia dapat. Am na'khudhu malan ma la yata'arradu ma'as-safai aqidatina wa ta'limi dinina. Ataukah kita mengambilnya, ya, selama hal-hal itu tidak bertentangan dengan akidah kita dan dengan syiar-syiar kaum muslimin. Ini bagaimana? Apakah kita tolak ataukah kita ambil? Ya, kita ambil, tapi ya kita pilih-pilih sesuai dengan akidah kita yang tidak bertentangan dengan akidah kita dan tidak bertentangan dengan syiar-syiar muslim, atau bagaimana? Yaqulu Syekh Muhammad Qutb hafizahullah, berkata Syekh Muhammad Qutb hafizahullah, alaina an la nastaqi al-usula min ayyi makanin fil ardi illa min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengambil prinsip landasan, ya, kita tidak boleh mengambil satu landasan atau masalah-masalah prinsip dari tempat manapun selain dari Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma tatbiq, adapun bagaimana cara
aplikasiannya, pelaksanaannya, thariqatut tanfidz, cara dalam melaksanakannya, wa ada dan implementasinya, fala ba'sa biktibasi ayyi syai'in nafi'in najiduhu fi ayyi makan fil ardi. Maka kita nggak ada masalah mengambil dari mana saja yang bermanfaat yang kita dapat dari muka bumi ini. Ya. Jadi kalau terkait dengan landasan-landasan, prinsip-prinsip dasar itu tidak boleh kita ambil kecuali hanya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi metode pelaksanaannya, metode tanfidz itu metode implementasinya, pelaksanaannya di hadapan anak didik ini, itu boleh kita ambil dari cara-cara yang lain selama memang baik. Ya ikhwah, seperti metode pendidikan seperti kita sekarang ini. Di mana datangnya dari Quran dan Sunnah ini? Dengan media televisi, media radio, ini kan juga termasuk dalam rangkaian pendidikan. Ya. Demikian ikhwah. Kadang kita menggunakan macam sekarang ini pendidikannya melalui daring, misalnya dari rumah, ya, yang dahulu belum pernah ada, atau ya sekedar saja. Tapi ini sekarang ini dalam musim pandemi ini malah itu yang diandalkan dengan metode pendidikan daring. Demikian. Ya kan tidak ada lah pendidikan daring, artinya dengan melalui handphone, ya, gurunya di mana, muridnya di mana. Demikian ikhwah, tidak ada dahulu pada zaman Rasulullah. Tapi kan ini teknis dalam melaksanakannya, itu nggak ada masalah. Atau dengan menggunakan visual, misalnya televisi misalnya, ya, atau menggunakan video misalnya, ya. Yang ini semua tidak ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya, bagaimana agar pendidikan yang positif itu bisa ditangkap oleh si anak didik, ya, nggak ada masalah selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Bihaitsu la yakunu muta'aridun 'alal usul mustamaddatu min kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alal yaqin jazimun min anfusina. Selama hal itu, ya, teknis pelaksanaannya, pengimplementasiannya, ya, prakteknya di lapangan, selama hal itu tidak bertentangan dengan landasan pokok yang sudah kita ambil dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya, al-yaqin, di atas keyakinan kita, dan kita jazimun fi anfusina, dan kita mantap dengan masalah itu, ya, bahwasanya landasan-landasan itu sudah kita buat sebagai landasan pendidikan Islam kita. Demikian ikhwah. Jadi intinya, ya, begini ikhwah, apabila itu terkait dengan prinsip-prinsip dasar, maka tidak boleh diambil kecuali dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya prinsip-prinsip dasar yaitu di mana kita dalam mentransfer mentransfer ilmu kepada anak-anak, kita butuh yaitu tauladan misalnya. Ini kan prinsip dasar dalam pendidikan. Ya, ini merupakan prinsip dasar dalam pendidikan. Artinya si pendidik, ya, guru si pendidik, dia harus bisa menjadi contoh tauladan bagi murid-muridnya. Siapa saja, bukan hanya guru, orang tua lah namanya. Siapa saja yang ingin mendidik anak-anak, maka dia harus baikkan dahulu dirinya sendiri. Itu prinsip dasar ikhwah. Dan itu diambil dari Al-Quran. Ya. Dan itu diambil prinsip ini dari Al-Quran. Kalau ada prinsip pengajaran yang lain, pendidikan yang lain di mana mereka mengatakan tidak perlu adanya yang namanya contoh, penting ajarkan saja, berarti ini kita cut, langsung kita buang. Ya, kita buang. Ini nggak bisa jadikan sebagai prinsip pendidikan dalam Islam karena jelas bercanggah dengan prinsip dasar Islam. Atau misalnya salah satu prinsip dasar yaitu disampaikan dengan cara lemah lembut. Kalau ada yang mengatakan prinsip dari sebuah pendidikan harus sampaikan dengan tegas, kalau bisa main pukul-pukul, kalau bisa main banting-banting, misalnya begitu ya, misalnya ini, ya, misalnya, maka langsung kita tolak. Kenapa? Karena jelas bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan Islam. Itu dasarnya ikhwah, ya. Itu dasarnya. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, ya.
Kalau terkait dengan masa prinsip-prinsip dasar, maka tidak boleh kita ambil dari siapapun kecuali dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi implementasinya, pelaksanaannya, praktek di lapangannya, boleh kita ambil cara-cara dari mana saja selama memang cara tersebut bermanfaat dan tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggunakan teknologi misalnya, silakan, ya, silakan, tidak masalah.